Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian setiap bulan hari Jumat yang terakhir. Mestinya Jumat kemarin, tapi karena macet total akhirnya nggak sampai di sini, balik di tengah jalan karena maghrib baru nyampe di Bundaran Waru. Mudah-mudahan kajian kita malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah, panjang umur yang barokah dan sakit istiqomah, dan kalaulah suatu saat nanti dipanggil oleh Allah, muka-muka dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum, dan juga hajatnya keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang kita cintai yang mungkin ada di antaranya sedang sakit, ada yang dalam proses penyembuhan baik di rumah maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya ditolong oleh Allah, diberikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur, sehat lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali dengan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya selalu mengajak panjenengan mengawali dengan baca sholawat, karena saya ingat di dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menceritakan perjalanan spiritual seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, yang dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syibli. Beliau lahir di Irak, Baghdad, Irak. Usianya 87 tahun, semasa dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau sering mengikuti kajian Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, suatu ketika beliau ini sedang sowan kepada ulama besar di masanya, namanya Imam Mujahid. Saat beliau sowan kepadanya, tiba-tiba dirangkul penuh kasih sayang, kemudian keningnya dikecup. Tentu saja beliau penasaran, karena yang sowan bukan hanya dia, tapi banyak tamu. Tapi yang mendapat perlakuan istimewa adalah Imam Asy-Syibli. Tamu liyane nggih salaman biasa, tapi beliau datang langsung dirangkul, dikecup keningnya. Karena beliau penasaran, akhirnya beliau tanya, "Syekh, kenapa panjenengan memperlakukan aku seperti itu? Bahkan sampai mengecup keningku." Beliau menjawab,
aku pernah bermimpi ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu aku melihat Rasulullah merangkulmu dan mencium keningmu. Akhirnya aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium keningnya Imam Ash-Shibli? Rasulullah menjawab, aku senang dengan Ash-Shibli karena setiap habis sholat dia selalu membaca akhir surat dari At-Taubah. Ada yang hafal Bapak Ibu? Nah, ayo dibaca bersama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, ini kan sebenarnya seperti sholawat yang kita baca tadi, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita pakai sallallahu alaika ditambahi ya Muhammad. Tapi ini disebut dengan sholawat apa Pak? Sholawat Jibril, karena sholawatnya nama malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Itu. Jadi berkat bacaan itulah akhirnya beliau dikecup keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dikonfirmasi, apa betul kamu setiap habis sholat baca itu seperti yang diceritakan Rasulullah? Memang betul. Jadi ini bukan mimpi biasa. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah dengan firasyatnya, mimpinya orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Ketika dia bermimpi melihat sesuatu bukan dengan pandangan mata kepalanya, tapi binurillah, atas nur dan cahaya dari Allah. Jadi itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, muga kula jenengan mulai sekarang diistiqomahkan minimal membaca sekali laqad ja'akum ditambah sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, mudah-mudahan kelak di akhirat diizinkan bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya. Nah, ini zikir-zikir gini ini kalau tidak ada bahasanya Gus Bahai itu sambungan sanadnya, kita nggak ngaji ya nggak tahu. Saya karena ngaji dari seorang guru, ngaji kitab Nashul Ibad, akhirnya baru menyampaikan ke jenengan ini. Kemarin ya lali ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Ash-Shibli ini termasuk salah seorang arif billah yang sudah mencapai maqam ma'rifatullah, mencapai derajat wali Gusti Allah. Begitu beliau meninggal dunia, diceritakan dalam kitab Nashul Ibad itu, ada salah seorang yang bermimpi ketemu dengan Imam Ash-Shibli. Nah, orang yang mimpi ini seperti diingatkan oleh Allah bahwa Ash-Shibli itu sudah mati. Karena dia sadar bahwa Imam Ash-Shibli sudah mati, mumpung ketemu walaupun dalam mimpi, akhirnya tidak disia-siakan. Akhirnya dia tanya, wahai Ash-Shibli, bagaimana keadaanmu di akhirat sana? Nah, jadi mungkin kalau jenengan ketemu tangga wis mati ditakoni ngoten Pak nggih. Tapi kadang-kadang ngipi itu kan ya ketemu ngono tok tapi gak iso takon. Wong ini memang di luar nalar. Ngipine aja gak bisa
diinginkan menurut keinginan kita. Kepingin ketemu mbah-mbah sing metu ya nek pancen Gusti Allah gak nang dina ngipi. Ya gak iso ketemu. Lah ini mumpung ketemu dengan Imam Asyibli, akhirnya kesempatan ditanyakan, wahai Asyibli, bagaimana keadaanmu di akhirat sana? Aku ditanya oleh Allah begini, wahai Asyibli, tahukah kamu apa yang menyebabkan aku sehingga memberikan rahmat dan ampunan kepadamu? Waktu itu aku menjawab, ya karena amal solehku ya Allah. Ternyata Allah menjawab, tidak, bukan karena amal solehmu, karena keikhlasanku di dalam beribadah kepadamu juga tidak, karena ketekunanku di dalam mengikuti majelis taklim atau kajian-kajian saya selalu datang juga tidak. Oh kalau itu tidak, mungkin karena sholatku, zakatku, puasaku dan hajiku atau yang lainnya, itu juga tidak. Akhirnya aku balik bertanya kepada Allah, lantas karena apa Allah ya Allah? Waktu itu Allah menjawab, masihkah kau ingat ketika kamu sedang berjalan di tengah kota Baghdad, waktu itu musim hujan, ada seekor kucing di pinggir jalan yang katuen karena kehujanan. Bahasa Arabnya al-jedindilu. Napa jedindil? Ya katuen. Dan saat itu kamu mengambilnya dan memasukkan ke dalam jubahmu. Akhirnya kucing itu menjadi hangat, tertolong karena hangat di dalam jubahmu. Oh iya ya Allah, saya ingat. Yaitulah akhirnya aku memberikan rahmat dan kasih sayang kepadamu karena kamu telah berbuat sayang terhadap salah satu makhlukku yang namanya kucing. Jadi kalau di dalam hadis disebutkan ada seorang wanita ahli ibadah, kata Rasulullah termasuk ahli neraka juga gara-gara mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan dan minum sampai akhirnya mati kelaparan. Imam Asyibli ternyata mendapatkan rahmat dan ampunan Allah juga disebabkan karena kucing. Makanya hati-hati saat ini Pak mulai duwe kucing ya. Baik nyolong pindangi atau Pak klotoke wis dijarno itu alhamdulillah kan ngono. Ya Allah. Yang kadang-kadang kula niki nek kucing mlebu omah. Karena sing bukan mergo gak sayang tapi karena nek ngoyo kan sanggon-nggon. Iku akhirnya lah cepet-cepet digurah. Akhirnya eling niki akhirnya tak gurak tapi tak kayak iwak ndase, tapi ndase akhirnya sing dagingnya dipangan dhewe Pak. Nah, iku jenenge yo gak sayang iku. Wong sing dikekno ndase itu dagingnya. Kucing ki yo mikir mingan, wah iki sing duwe medhit Pak Jajan. Dagingnya dipek dhewe. Atau pindang klothok sisane iwak sing wis gak kepangan wingenane baru dikekno kucing. Subhanallah. Ini luar biasa nggih. Jadi ini kan kembali kepada dawuh Syekh atau Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Ali yang pernah kita sampaikan, Allah merahasiakan 3 perkara yang ditaruh di 3 perkara. Yang pertama diantaranya adalah Allah menaruh ridhonya yang ditaruh di setiap ibadah yang kita lakukan. Artinya mana di antara ibadah kula jenengan sing diridhoi Allah, sing diterima Allah niki adalah masih dalam rahasianya Allah. Belum tentu zakate, puasanya, hajinya, maca Qur'ane itu yang diridhoi Allah. Itu semua dalam rahasia Allah. Ternyata Imam Asyibli bukan karena itu semua. Ya. Karena itu jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan. Siapa tahu kebaikan yang kelihatannya sepele justru mendatangkan ridhone Gusti Allah seperti ini. Gitu. Makanya pernah saya ceritakan Imam Ghazali diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah juga bukan karena oleh ngarang kitab yang sudah diamalkan di seluruh penjuru dunia
sampai sekarang, dan karyanya yang sangat terkenal dalam bidang tasawuf ada Ihya Ulumuddin. Tapi gara-gara kenapa? Seekor lalat yang ketika beliau ngarang kitab menghisap tintanya dan dibiarkan sampai kenyang. Baru ketika kenyang dia terbang. Ternyata itu Bapak Ibu yang kami hormati. Nah ini juga hati-hati. Makanya ini ono laler mencok yang teh mbek kopi jenengan jarno Pak. Ben diombe sak wareke mari ngono awak dhewe gawe maneh. Nek iso ditutupi aja sampai. Nah ngono saiki. Waduh, iki dadi wali ternyata mboten gampang ya Pak nggih. Loh, saestu walaupun harganya kopi atau teh seberapa, paling lama 5.000 kan nggih. Tapi kita menjaga ojo sampai dipangan laler atau nyamuk ditutupi. Niku kula jenengan mboten nggih. Atau padha wae wan. Loh, aku lagi mikir ya Allah ternyata dadi waline Gusti Allah. Ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari Senin atau Selasa yang lalu pagi pasan ya. Ya, ada seorang ibu yang SMS saya kepingin ketemu, akhirnya saya suruh ke rumah jam 8 dan persis jam 9 dia keluar rumah nangis menceritakan putranya yang kebetulan waktu itu kena PHK, kerja di gudang garam, bayarannya sudah banyak karena sudah bekerja selama 10 tahun. Dilalah begitu mari di PHK itu sebenarnya sangune juga akeh karena uang sakunya itu 100 juta, tapi di PHK disanguni 100 juta tapi tidak kerja lagi. Nah setelah itu kehidupan yang dilaluinya yaitu mudahnya rapuh keimanan itu ya, makanya penting ngaji ngeten iki ya. Dia akhirnya keluar malam, pulang-pulang sudah gim-giman. Nah, kalau hanya sekedar itu, tapi yang disedihkan orang tuanya itu dia tidak sholat. Jadi sudah nggak mau sholat, nggak mau apa, di rumah terus. Akhirnya usaha orang tua ya sudah mengingatkan, datang kepada seorang kiai, disuruh ngamalkan ini. Datang ke Romo Yai Husain 2 kali katanya sudah ngamalkan ini. Terus kemudian dawuh Kanjeng Nabi setiap pagi suruh sodako, setiap malam Jumat ke anak-anak yatim, setiap malam dia tahajud. Terus akhirnya sambil nangis ngeten, kabeh wis kula lampahi Ustaz, kok pancet ngeten iki bahasa niku man. Kok sik kurang tak Gusti Allah iku. Ya Allah, makanya tema saya ingat beberapa pertemuan yang lalu kan Syekh Romdon Al-Buti melalui komentarnya atau perkataannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan begini, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur ruja inda wujudid zalal. Salah satu tanda bahwa seseorang itu bergantung pada amalnya adalah berkurangnya harapan terhadap rahmat Allah ketika terjadinya sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup. Nah, ketika seseorang mengandalkan amalnya, akhirnya berkurangnya harapan terhadap rahmat Allah ketika terjadi sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup. Mengandalkan dalam amal tadi apa? Itu tadi, aku wis tahajud, aku wis poso Senin Kemis, aku wis ndderes Quran setiap hari, bahkan ndase tak sebul setiap maca Quran. Dan setiap habis maghrib saya membaca Fatihah 41 kali khusus untuk anak saya itu. Dan kemudian saya baca Quran khatam itu saya niatkan ya Allah pahala Quran itu untuk anak saya. Dan kemudian sedekah kepada anak yatim. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini kok masih belum berubah?
Akhirnya terus, sampai kapan ini saya lakukan? Nah, ini nanti kalau kemudian merasa sudah melakukan sesuatu dan kemudian Allah tidak memberikan sesuai dengan yang diharapkan, bisa jadi lek ngono percuma. Kan bahayanya kan gitu. Nyatanya apa sing tak lakoni tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya lanjutkan di sebuah ungkapan oleh Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini, mata atlaqa lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyu'tika. Ketika Allah menggerakkan lisanmu untuk meminta atau berdoa atau mendekatkan diri kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak memberikan anugerah yang luar biasa kepadamu. Ketika Allah mentakdirkan lisanmu untuk bergerak meminta dan berdoa, sregep maca Quran, sregep zikir, sregep bangun malam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu anugerah yang luar biasa kepadamu. Terkait dengan ungkapan Syekh Ibnu Athaillah ini, Syekh Ibnu Abbad kemudian meriwayatkan satu hadis di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, Bapak Ibu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita begini, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh, idza ahabballaha abdan, jika Allah hendak jatuh cinta kepada hambanya, nek Gusti Allah jatuh cinta kepada seseorang, sabba alaihil bala'a sabban wa sahhahu alaihi sahhan, maka Allah akan memberikan bala, cobaan, bencana, ujian yang bertubi-tubi, yang tiada hentinya. Maka hati-hati. Kalau jenengan saya karep milih dadi wong biasa apa kepengin dadi wali, Pak? Nek dadi wali nek Gusti Allah, siap-siaplah mendapatkan ujian dan cobaan yang tiada henti. Jadi kula jenengan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup, berbagai macam cobaan, jangan kemudian mengatakan aku lho salah apa. Bisa jadi tidak salah apa-apa, tapi Allah hendak mengangkat panjenengan akan menjadi kekasih dan walinya. Kanjeng Nabi kurang ya apa, khairul anbiya wal mursalin, apakah beliau tidak diuji? Halo? Tiap hari diancam mau dibunuh. Nggih napa mboten? Nabi Ayub apakah tidak dekat dengan Allah, wong rasul dan utusan Gusti Allah, tapi diuji dengan napa Pak? Sakit, saking parahnya sampai baunya itu menyengat sehingga orang penduduk di sekitarnya minta supaya diusir dan hijrah dari kampung, diisolasi. Hanya istrinya yang menemaninya. Coba semua harta bendanya, anaknya dihabisi oleh Allah. Wah, ini ngono gak dadi wali ya Ustaz, biasa. Nah itu ya. Nah kemudian faidza da'a, nah di saat hamba yang sedang dicoba atau mendapatkan ujian Allah itu berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, qalat malaikah sauta ma'rufin, kemudian malaikat bilang, ya Allah, ini kok koyok suaranya aku tidak asing lagi, sepertinya suaranya aku pernah kenal. Jadi sudah lama tidak datang mengetuk pintu, gak ketok wujudnya, tiba-tiba datang dengan memanggil, mengetuk pintu langitmu. Umpama kula jenengan sudah sering kali ketemu, moro-moro hilang pelas, moro-moro ngetuk assalamualaikum, lho napa Pak Maksum kok dongaren, kula gak ada utang badhe nyuwun utang duit kan ngono. Lah jadi
tiba-tiba datang yang selama ini nggak pernah datang kembali, sehingga suaranya dikenal oleh malaikat. Oh, ini kok tuh suaranya Jazil Gusti ngono. Waqala Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril menyambut dengan mengatakan begini, ya Rabbi abduka fulan. Ya Allah, ini yang datang ini adalah fulan, Pak Jazil kowe, iqdi hajati, kabulkanlah hajatnya. Fayaqulullah, kemudian Allah dawuh, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Malaikat Jibril, tinggalkan. Awakmu iso ojo ngreken iki bagianku. Biarkan dia memanggil namaku karena aku senang saat aku ingin mendengar suaranya. Aku senang mendengar suaranya. Saya kemudian membayangkan begini Bapak Ibu. Nek kula jenengan ada orang mengetuk pintu ternyata pengamen. Jreng, itu nek dikei dhuwit diterusno nyanyine apa langsung alih? Halo. Umumnya langsung alih. Itu kira-kira kayak kula jenengan ngoten niku paling. Karena suaranya bagus, akhirnya kula jenengan kepingin melanjutkan, nek gak dikei dhuwit, iku kan mesti biasanya rodok suwe. Mas, tutupno dhisik suaramu. Engko nek wis mari tak kei dhuwit sing rada akeh. Biasane 1.500 kan atau maksimal 2.000. Jarang kula niki ngekeki pengamen kayak 5.000 jarang. Jenengan dos pundi? Nate ngekeki 5.000 apa 10.000? Maksimal 2.000 wis paling akeh kayake. Kalau kita itu kemudian senang dengan lagunya, kemudian bilang, wis Mas, awakmu kok tak kei 5.000 tapi tutupno lagumu. Ya kira-kira begitulah. Allah pun juga begitu. Biarkan dia melanjutkan karena aku senang mendengarkan suaranya. Aku senang mendengarkan rintihannya. Mumpung dia teko kan ngoten lho. Dia mumpung menyebut namaku. Fa idza qala ya Rabbi. Nah, baru ketika dia mengucapkan ya Rabbi, wahai Tuhanku, qala Allah taala. Kemudian Allah menyambutnya dengan mengatakan labbaika abdi wa sa'daika. Aku menyambut, aku sambut kedatanganmu. Aku senang menyambut kehadiranmu. La tad'uni bi syai'in illa stujib tulaka wala tas'alni syai'in illa a'taituka. Apapun yang kamu minta pasti aku ijabai dan aku berikan. Imma an a'jalalaka ma sa'alta wa imma an adakhuralaka indi afdhalu minhu. Ada kalanya permintaanmu itu aku kabulkan, aku turuti seketika. Ada kalanya aku tunda, tidak langsung aku beri. Tapi ketika aku menunda, pasti akan aku beri yang lebih baik daripada itu. Jadi nek kula jenengan langsung ngasih orang amen, itu biasanya mek titik. Tapi kalau kemudian kita suka mendengar dan ditunda, lanjutkan sampai selesai atau 2 lagu, akhirnya akan diberi lebih dari 2.000 karena itu ada kehendak untuk menunda. Sehingga Allah mengatakan ketika pemberian itu ditunda, maka Allah mengatakan afdhalu minhu, akan diberikan yang lebih baik daripada yang kau minta. Wa imma an adfa'a anka minal bala ma huwa a'dhamu min dzalik. Ada kalanya kamu tidak aku beri seperti yang kamu minta, tapi aku selamatkan dari bencana dan musibah yang lebih besar dari yang kamu alami. Nah, oleh karena itu bisa jadi Bapak Ibu, sampai hari ini kita dan keluarga kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah dari bencana yang namanya COVID kemarin. Itu adalah karena doa-doa kita yang tidak diberikan oleh Allah secara langsung sesuai dengan yang kita minta. Diselamatkan dari bencana dan bala yang lebih besar dari itu. Nah, artinya bahwa doa-doa kita sebenarnya diterima oleh Allah. Nah, karena itulah kemudian selanjutnya Imam Asy-Syarqawi
Beliau mengatakan begini, wali qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadisnya Nabi tadi, man a'tad du'a lam yukhramul ijabah. Sapa wonge sing diberikan rizki oleh Allah, anugerah oleh Allah, sehingga rajin donga nang Gusti Allah, berarti tidak ada satupun yang bisa menghalangi terijabahnya doa. Pasti dijabahi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, nek kula niki jenengan duwe hajat, apakah hajat untuk diri sendiri dan keluarganya, atau sedang dipamiti putra putrinya, Pak, Bu, dongakno aku, iki saiki aku lah nyalon pilkada, utawa nyalon daftar PNS, utawa daftar masuk perguruan tinggi. Loh, dadak kula jenengan iki sregep enteng lakon ibadah. Itu berarti Allah hendak memberikan terkabulnya keinginan yang akan diberikan. Tapi nek dipamiti anak kaya ngoten arepe tangi tahajud kebablasan terus, itu berarti alamat gak hasil. Gampangnya ngoten lah kira-kira, Pak. Loh, ini kalau Allah sudah memberikan anugerah berupa kula jenengan iki kok tiba-tiba sregep oleh ndonga, sregep oleh ibadah, berarti Allah bakal maringi sesuatu yang luar biasa kepada kita. Ngoten. Imma bi'ainil matlub au bi ghairihi, apakah sesuai dengan yang dikehendaki atau selainnya, ajilan au ajilan, apakah seketika kontan atau terkabulnya itu ditunda oleh Allah dalam bentuk lain. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita malam ini, sehingga kita tutup dengan dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan begini, la yakun ta'akhuru amadil atha, jangan sampai tertundanya pemberian Allah yang telah dijanjikan kepadamu, ma'al ilhahi fid du'a, sementara engkau telah sungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liya'sika fawa dhaminalakal ijabah, menyebabkan engkau putus asa, fahuwa dhaminalakal ijabah, padahal Allah sudah janji akan menanggung dan mengijabahi apa yang kamu minta. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, cuma apa yang harus diberikan kepadamu itu tergantung kehendak Allah yang memilih, bukan kehendakmu sendiri yang menentukan pilihan. Saya ulangi, apa yang hendak diberikan oleh Allah kepadamu itu tergantung pilihan Allah, bukan tergantung pilihanmu atas kehendakmu sendiri. Wafil waktu, adapun waktunya kapan, alladzi yuridu, Allah yang menghendaki, la fil waktu la turidu, juga kapan saatnya itu atas kehendak Allah sendiri, bukan atas kehendak waktu yang kau tentukan. Sehingga kula jenengan gak oleh ngomong ngeten iki, kapan terus anakku ngene iki, kan ngono, sampai kapan. Loh, kenapa? Karena nek kapan anak iki engko segera kembali kerja semangat, oleh duit maneh, terus akhirnya malih lali gak Senin Kemis maneh, malih bengi biasa tahajud malih, iku mboten sinten-sinten kula, Pak. Insya Allah jenengan mboten beda, Pak ya. Makanya saya kan pernah cerita, ya Allah, ketika istri saya sakit COVID 34 hari di rumah sakit kemarin, dan sudah di ruang ICU, mau namanya 10 hari pertama di ruang isolasi, sisanya sampai 24 hari dan sampai pulang itu totalnya 34 hari dihabiskan di ICU. Itu pakai alat semuanya seperti yang kita lihat selama ini. Wong sulit bernafas, saturasi oksigennya drop, sehingga semua sudah pakai alat, wis nggak ingat apapun wis. Nah, saat itu
Akhirnya kula sowan kiai diwekehi wiritan ngeten wae, ana sing ngengken namanya Abdurrahman. Itu ngengken wiritan ping 1000 Fatihah. Waduh. Kula maca iku sak jam iku gak cukup, Pak. Ngoten niku akhirnya istirahat lereng. Loh, subhanallah, biasa nih. Ya nek tahajud itu ya minimal jam 3 lah. Itu mawon sik ditunda setengah 4, mergo subuhe jam 4 seperempat. Ngoten niku kadang-kadang ditunda jam 4 seperempat baru wudu. Lho niku lho. Setiap hari kalau ngelelir, habis isak tidur ngelelir, itu sudah nggak bisa tidur lagi sampai subuh. Angen-angen kulit mati rabi karo sapa. Kula niku ngoten nggih. Dadi bareng tak critani bojoku, aku yo mikir ngono, iki ono ta sing gelem tak rabi. Kurang ajar sampeyan niku mikir rabine jare. Subhanallah. Ternyata asalnya biasanya bersama, kemudian tidak bersama, masya Allah. Ternyata mboten. Walaupun kita sebenarnya sadar bahwa itu ujian, toh akhirnya kita semua mati. Akhirnya kalau niku nggih pasrah ya Allah, tapi jenengan warasno dhisik aku no. Mboten gampang. Akhirnya dilala bareng waras waktu niku kula ngeten, ya Allah andai kata seperti ini berlanjut ketika hari-hari biasa, masya Allah, iso dadi wali temenan paling Pak. Ya Allah, lah saiki balik maneh, ya lali maneh Pak Isan. Jadi ternyata betul Allah itu ngasih cobaan ujian itu karena Allah rindu ingin mendengarkan keluhan-keluhan kita. Allah senang kalau kita sebut. Ya seperti kurang jenengan duwe anak cilik atau duwe cucu, kalau dipanggil apa atau yangkung kita kan seneng. Ketika masuk rumah nggak mendengarkan suaranya, neng diare-are iki diceluk kan gitu. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Sehingga kadang-kadang tidak langsung diberi, sebab kalau langsung diberi langsung ngalih, wis gak bakal dilanjutkan mana nyanyi ini kan gitu. Nah itulah makanya janganlah kita berpegangan pada amal soleh kita. Amal soleh kita lakukan di dalam rangka rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Allah atas anugerah yang luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya. Sebab dengan kebutuhan oksigen saja kita bisa bernafas setiap waktu ini, masya Allah, anugerah yang luar biasa. Sebab waktu sakit COVID itu tabung kecil Pak, waktu itu saya beli dan itu langka waktu itu, memang harganya 1.200.000. Padahal tabung kecil itu kapasitasnya kalau dijos sehari semalam maksimal 3 hari. Kalau yang tabung besar 1 minggu sampai 10 hari itu harganya 2 juta. Kalau isinya tok ya sekitar 900 sampai 1 juta. Lah kalau kita kalkulasi hanya sekedar nafas saja itu sudah begitu berapa tahun, berapa miliar yang sudah kita habiskan di dalam rangka menghirup oksigen ini. Nah karena itulah kemudian jangan kemudian menghitung aku lho salah apa wis ndonga koyo ngene ternyata masih dikasih cobaan. Ingatlah bahwa cobaan itu tidak selalu karena kesalahan kita, tapi karena Allah hendak jatuh cinta dan mengangkat kita sebagai kekasih dan walinya. Nah, kayak saya kira demikian. Habis ya. Mudah-mudahan ini nggak ada pertanyaan Pak karena pas persis. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan kita tidak gampang putus asa dan memahami setiap yang terjadi berarti Allah punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.